Di era modern, mendapatkan sebuah pekerjaan memang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Banyak sekali orang di dunia ini yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Saya Aris Karisma akan membahas film berjudul Security, only on Visuedic. Check this. Di video kali ini, kita akan membahas film tentang seorang mantan tentara yang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya semenjak dia memutuskan untuk pensiun. Saking sulitnya mencari pekerjaan, membuatnya bersedia untuk menjadi seorang satpam di sebuah mall dengan upah yang sangat rendah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas, ini dia kisahnya. Seperti biasa, kita nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan buat kamu yang belum pernah menonton film ini, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena video ini adalah full spoiler content. Security dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Alain Desrochers. Film ini diperankan oleh Antonio Banderas sebagai Eduardo Eddie Deacon, Catherine De La Rosa sebagai Jamie, Leigh McIntyre sebagai Vance, Gabriella Wright sebagai Ruby, Chad Lindbergh sebagai Mason, Jiro Wang sebagai John Wei, dan Ben Kingsley sebagai Charlie. Scenes diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Eddie masuk ke sebuah kantor perusahaan outsourcing untuk melakukan sebuah wawancara. Eddie adalah seorang mantan tentara yang telah pensiun selama kurang lebih 1 tahun yang lalu. Selama itu pula, ia pun menganggur. Eddie berharap agar segera mendapatkan pekerjaan karena dia sudah lama menganggur, dan hal itu pula yang membuatnya bersedia menjadi apapun. Walaupun akhirnya dia diterima menjadi security di sebuah mall meskipun dengan upah yang relatif kecil. Kemudian scenes berpindah ke lokasi di mana sekelompok pasukan agen federal yang akan mengawal seorang saksi bernama Jamie untuk diantarkan ke suatu tempat. Saat di perjalanan, siang telah berganti malam dengan kondisi hujan lebat. Lalu salah satu di antara mereka menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti. Dan ketika itu, koneksi radio di antara mereka terputus. Lalu terlihat dari arah depan ada mobil yang dengan tiba-tiba menyorotkan lampu panjang dan menyilaukan mata pengemudi mobil di barisan pertama. Ternyata di depan jalan mereka telah dipasangi ranjau yang mengakibatkan si ban mobil yang di barisan pertama itu kempes, sehingga mobil itu pun oleng dan terbalik. Kemudian mobil-mobil yang lain pun berhenti dan terjadilah baku tembak. Nah, di sini terlihat pasukan pengawal tersebut kalah jumlah, sehingga akhirnya mereka pun dibantai habis oleh sekelompok penjahat yang menghadang mereka. Namun di sisi lain, Jamie berhasil melarikan diri ke hutan. Para penjahat itu pun langsung membersihkan lokasi area kejadian untuk menghilangkan jejak. Di waktu yang sama, scenes berpindah ke Eddie yang sedang menelepon istrinya. Malam itu, Eddie memberitahukan ke istrinya bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan, sehingga itu membuatnya akan jarang untuk pulang. Kemudian Eddie pergi menuju mall tempat ia akan bekerja. Nah, hampir 90% film ini itu kejadiannya di mall. Jadi tadi kan di awal Eddie melamar. Ada kejadian agen federal dicegat. Nah, selanjutnya, film ini akan banyak sekali adegan di mall. Oke, lanjut. Setelah sampai di mall, dia disambut oleh seorang security mall bernama Vance. Di sana, Vance menjabat sebagai kepala security. Lalu ia membawa Eddie ke kantornya. Kemudian Vance juga memperkenalkan Eddie kepada timnya yang bertugas pada malam itu. Mereka adalah Mason, Ruby seorang wanita yang berpakaian bebas, dan Johnny. Setelah Eddie berganti pakaian, Vance mengajak Eddie berkeliling untuk mengenal seluruh ruangan yang ada di mall itu. Vance minta sama Eddie kalau tidak ada apa-apa jangan bertindak. Kalaupun mau bertindak, hubungi dulu si Vance. Kemudian, ketika Eddie sedang berkeliling sendirian, tiba-tiba ada anak gadis remaja yang terlihat panik dan meminta untuk masuk ke mall tersebut. Eddie pun lalu melaporkannya pada Vance karena melihat anak tersebut sangat ketakutan. Eddie pun membukakan pintu dan ketika anak itu masuk, dia malah pingsan. Belum juga ditanya, malah pingsan. Kemudian Eddie pun membawa anak tersebut ke ruangan security. Vance menghubungi polisi, tapi telepon di sana nggak berfungsi. Udah gitu tiba-tiba HP Johnny juga mendadak nggak ada sinyal. Ada apa nih? Kemudian terlihat di CCTV ada seorang pria yang mendekati mall itu. Eddie, Johnny, dan Mason pun menghampirinya. Pria tersebut bernama Charlie. Bukan Charlie yang itu, yang ini. Lanjut. Charlie mengatakan bahwa dia sedang mencari putrinya yang lari karena bertengkar dengannya. Lalu Vance pun ngasih tahu bahwa anak tersebut ada dan aman bersama mereka.
Tetapi Eddie, yang seorang mantan komandan tentara, tentunya nggak percaya begitu aja. Dia punya pengalaman dan jam terbang yang berbeda dengan rekan-rekannya. Saat itu juga, insting Eddie pun bereaksi. Ia melihat adanya hal yang mencurigakan dari pria tersebut. Lalu ketika Jamie dibawa, ia bangun dari pingsannya. Saat itu juga, Jamie berteriak ketakutan ketika melihat pria tersebut dan langsung lari kembali ke dalam mall. Hal itu membuat Eddie semakin yakin bahwa ada sesuatu yang janggal dari pria tersebut. Dan benar saja, ada pria lain yang membawa koper berisi penuh dengan uang. Kemudian Charlie dengan terang-terangan akan memberikan mereka imbalan uang sebesar 1.250.000 US dollars yang ada di dalam koper tersebut. Asalkan mereka mau menyerahkan gadis tersebut dan menganggap bahwa malam ini tidak pernah terjadi apa-apa. Selain itu, Charlie pun mengancam akan membunuh mereka dengan cara yang kejam jika mereka tidak menyerahkan gadis tersebut. Karena terancam, fans pun mulai terpengaruh. Wah, 1.250.000 dolar nih. Namun ketika pintu mau dibuka, Eddie dengan sigap memukul fans sampai pingsan. Lalu Charlie beserta seorang pria yang membawa koper uang itu pergi meninggalkannya. Disinilah ketegangan dimulai. Setelah itu, di area luar mall, Charlie memerintahkan sekelompok anak buahnya untuk mendapatkan Jamie serta mempersiapkan strategi perang untuk menyerang dan mengepung mall tersebut. Sementara, Eddie beserta rekan-rekannya berhasil mendapatkan informasi terkait gadis tersebut, bahwa Jamie adalah seorang saksi untuk sebuah kasus geng Triple Six. Dengan kesaksian Jamie tersebut, akan membantu FBI untuk menangkap anggota geng Triple Six. Karena sudah menduga dari awal, Eddie mengatakan bahwa mereka akan kembali dan benar saja. Belum lama mengatakan itu, terlihat di CCTV ada beberapa orang yang mulai beraksi. Kemudian, Eddie dan fans menyembunyikan Jamie di suatu ruangan, lalu Eddie memberikan Jamie senter, sebotol air, dan radio walkie-talkie untuk keperluannya selama bersembunyi, dan menyuruhnya agar tetap diam di ruangan itu selama kondisi belum aman. Setelah itu, Eddie dan rekan-rekannya menyusun taktik pertahanan dengan cara menutup semua pintu masuk dengan tumpukan barang besar hingga membuat ranjau. Nah, selanjutnya, para anggota geng itu menabrak pintu mall dengan mobilnya. Namun, dengan jebakan yang telah dipersiapkan Eddie dan kawan-kawan, mobil penjahat tersebut berhasil dibakar beserta orang di dalamnya ikut terbakar. Kemudian setelah itu, salah satu anggota geng berhasil masuk ke dalam mall tersebut, lalu dia bertarung dengan fans. Dan saat fans hampir kewalahan, untungnya ada Ruby yang datang dari arah belakang penjahat itu dan berhasil memukulnya sampai pingsan. Nah, di sini terlihat para anggota itu selain menyerang semua orang yang ada di dalam mall, mereka mulai membersihkan lokasi kejadian lagi. Jadi mereka tuh tampaknya sangat profesional dalam melaksanakan aksi kejahatan, sehingga mereka selalu merapikan diri untuk menghilangkan jejak dalam setiap aksinya. Kemudian, Eddie dan rekan-rekannya kembali menyusun rencana pertahanan dari masing-masing mereka. Meskipun orang baru, Eddie satu-satunya orang yang berpengalaman dalam pertempuran perang. Itu sebabnya, fans memilih Eddie untuk menjadi leader dalam misi pertahanan ini. Tak berlama-lama, Eddie pun memberi komando kepada masing-masing dari mereka. Sambil memegang dan menunjuk pada map gedung mall itu, Eddie memberi komando kepada mereka untuk berpencar menjaga di beberapa area. Rencana ini diharapkan dapat mengalihkan perhatian guna memperlambat musuh sampai FBI tiba. Karena ada kemungkinan FBI telah tahu bahwa pasukan yang membawa Jamie telah tewas. Ketika Eddie tengah menyiapkan rencananya, tiba-tiba Jamie keluar dari persembunyiannya. Eddie pun sempat marah, namun Jamie menjelaskan jika musuh berhasil menemukan persembunyiannya, maka dia akan tewas. Jika itu terjadi, tentu saja semua akan menjadi sia-sia. Jadi menurutnya, lebih baik kalau ia tidak bersembunyi, dan Jamie pun mengatakan kalau dia mau membantu mereka. Di sisi lain, musuh sudah mulai masuk ke dalam mall, dan para security ini bersiaga di posisi mereka masing-masing. Bahkan Jamie pun ikut membantu dengan mobil remote control berkamera yang ia operasikan. Namun, salah satu di antara penjahat tersebut menemukan mobil-mobilan remote control tersebut, kemudian ia pun langsung membawa ke hadapan Charlie yang menjadi pemimpin mereka. Di mobil remote control tersebut terdapat tulisan channel 47 yang dimaksudkan agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Saat terhubung dengan channel 47, Eddie kemudian mulai terhubung dan berbicara dengan Charlie.
Eddie mengatakan kalau Jamie telah pergi dan patroli polisi akan segera datang. Bukannya takut, si Charlie ini malah menantang dengan mengatakan akan tetap mencari Jamie, lalu membantai mereka semua pada malam itu juga. Tak lama kemudian, pasukan musuh terus menerobos masuk ke dalam mall. Di sisi lain, Ruby yang sudah siap dengan rencananya mengalihkan perhatian musuh, lalu memanah salah satu anggota geng itu. Namun sayangnya, itu hanya mengenai bahu dan kakinya. Untungnya, Ruby cerdas dalam berimprovisasi. Dia berpura-pura mati, sampai akhirnya pasukan musuh pun meninggalkannya. Kemudian pasukan musuh kini sudah mendekati area di mana Vance dan Mason berjaga. Lalu Vance melemparkan bom paku dan berhasil membuat salah satu musuh terluka. Wah, si Vance ini ahli dalam bom paku ya ternyata. Mungkin dulunya pernah bekerja sama dengan tukang tambal ban. Lanjut, Mason juga berhasil menjatuhkan musuh menggunakan strum alat kejut dan mengambil senjata musuh. Lalu membunuh satu musuh lagi. Dari luar gedung, terlihat polisi yang berpatroli menuju ke area sekitar. Lalu, Johnny berusaha memberikan kode SOS. Namun sayangnya, senter yang ia gunakan tidak berfungsi dengan baik. Johnny pun kemudian berimprovisasi dengan cara mencoba membuka pintu untuk memanggil polisi tersebut. Tapi dari kejauhan, sudah ada sniper dari pasukan penjahat yang sedang mengincarnya. Sebetulnya, Eddie sudah ngasih tahu Johnny agar tetap diam dan tidak menghampiri pintu itu. Namun sayangnya, sniper yang telah bersiaga dengan cepat menembak Johnny tepat di kepalanya dan akhirnya Johnny pun tewas. Eddie, Vance, Ruby, dan Mason sebenarnya saat ini tidak mempunyai posisi yang baik. Semua perangkap yang mereka buat tidak bisa melumpuhkan semua pasukan musuh. Udah gitu, mereka nggak punya senjata lagi. Kecuali Mason ya, itu pun Mason terlihat sangat gugup. Dengan posisi yang kurang menguntungkan seperti itu, Eddie memberi komando pada timnya agar dapat berkumpul di suatu ruangan dalam 3 menit kemudian. Dan tidak ada pilihan lain, Eddie pun menyerang pasukan musuh sendirian. Maka terjadilah pertarungan sengit antara Eddie dan beberapa pasukan musuh. Dengan keahlian militernya, Eddie mampu bertempur dengan baik dan berhasil melumpuhkan 5 orang pasukan musuh sendirian. Iya dong, secara dia tentara berpengalaman. Kemudian para security berhasil berkumpul tepat waktu. Tapi nampaknya Ruby yang terkena tembakan tidak bisa diselamatkan. Ia tewas. Musuh yang berhasil mendobrak pintu rolling door sedikit kewalahan dengan perlawanan sengit dari Vance. Terlihat Vance mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi Jamie sampai ia rela terkena tembakan. Di sisi lain, ada beberapa polisi yang datang dan Eddie pun membukakan pintu dan meminta bantuan. Tapi ternyata polisi ini merupakan suatu komplotan dengan musuh. Ya, bisa dibilang musuh yang menyamar jadi FBI lah ya. Oke, lanjut. Kemudian Mason yang berusaha membawa Jamie menuju Eddie, namun karena polisi itu satu komplotan dengan musuh, maka Mason pun harus tewas dibunuh oleh polisi gadungan tersebut. Meskipun begitu, Eddie dengan sangat cepat beraksi kembali dan berhasil membunuh semua polisi palsu komplotan penjahat tersebut. Lalu setelah itu terjadi lagi pertarungan seru 1 lawan 1 antara Eddie dengan salah seorang anak buah terkuat Charlie. Sementara, Charlie ketua geng tersebut terus mencari keberadaan Jamie. Lalu Eddie berhasil keluar dan membunuh anak buah Charlie tadi dan membakar mobilnya. Ini dimaksudkan agar memancing polisi patroli datang ke tempat itu. Di dalam gedung, Jamie yang mencoba bersembunyi dari si Charlie justru malah tertangkap. Eddie kemudian masuk kembali ke dalam gedung dan menghampiri mereka. Lalu dengan santainya, Eddie kemudian memberi kode pada Jamie untuk menggunakan alat kejut listrik yang diberikan Eddie sebelumnya. Lalu Jamie pun menyetrum Charlie dan saat itu juga Eddie menembak Charlie tepat di kepalanya. Dan akhirnya Eddie dan Jamie pun selamat. Dan seperti biasa, polisi pun datang belakangan setelah semua penjahatnya dibereskan. Siga polisi India wae atuh. Lanjut. Setelah itu, diperlihatkan juga ternyata Vance masih berhasil hidup. Ending film ditutup dengan adegan ketika Eddie sembuh yang bertemu dengan anak dan istrinya. Dan film pun berakhir. Oke, that's all for this movie. I hope you enjoy. Saya Aris Karisma. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap di Visuedik.